Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau mereview pekerjaan saya, yaitu servis TV Samsung dengan kerusakan mati total. Mohon maaf, ini hanya video review pekerjaan saya, bukan video pengerjaan step by step-nya, karena ini yang punya minta dikerjakan lebih cepat. Jadi belum saya sempat videokan, tapi ini mau saya review hasil pekerjaan kemarin. Mungkin video ini bisa membantu untuk teman-teman. Oke, TV ini katanya masuk dengan kerusakan mati total, dan lampu indikatornya yang di sini sama sekali tidak menyala. Nah, setelah dibawa ke sini, terus saya bongkar, terus ternyata ada masalah di bagian power supply. Ya, pasti yang rusak adalah bagian power supply-nya, karena power supply adalah yang mensuplai tegangan untuk mainboard atau mesin bagian utama panel backlight, sehingga bisa tampil di LCD. Setelah saya bongkar, ternyata di dalamnya banyak sekali kotoran hewan. Kotoran apa itu? Ya, kotoran cicak. Oke, sebentar saya miringan. Nah, di sepanjang ini banyak sekali kotoran-kotoran cicak yang menumpuk di sini. Terus di bagian power supply kemarin juga ada kendala ataupun sedikit efek dari cicak yang tersetrum ya di bagian ini. Nah, langsung saja kita masuk ke review pekerjaan kemarin. Oke. Kemarin yang bermasalah adalah ini power supply-nya. Power supply bermasalah karena apa? Seharusnya di sini sebentar saya. Nah, seharusnya di pin-pin ini, pin-pin bagian ini ada tegangan sebesar 13 volt. Nah, jika tegangan ini tidak terpenuhi ataupun hilang, maka otomatis TV tidak bisa menyala pada bagian panel kontrol. Terus apa penyebabnya? Kemarin setelah saya cek, ternyata ada salah satu diode ini yang short. Kemarin waktu saya ukur tidak murni 0 volt, tapi muncul tegangan 2 sampai 3 volt, tapi tegangannya itu berdenyut. Oke, kemarin karena setelah saya cek ini ada yang rusak salah satunya, maka saya ganti dua-duanya.
Ini kapasitas aslinya adalah 5 ampere 150 volt. Nah, ini saya ganti dengan 5 ampere 200 volt di atasnya. Kenapa saya ganti semuanya? Ya, mungkin menurut saya ini lebih efisien, lebih tepat, agar pekerjaan ini atau servisan ini, komputer TV ini bisa tetap awet. Dan setelah saya ganti ternyata masih belum bisa menyala. Tegangan masih bergerak antara 2 sampai 3 volt. Terus saya cek lagi di bagian ini. Transistor and MOSFET ini kemarin sudah saya lepas. Saya cek kondisinya aman. Terus saya cek lagi dari sumber tegangan yang berasal untuk mensuplai. Nah, ini ada IC PWM namanya. IC PWM. Saya cek tegangannya di bagian pensuplai daya. Dari sini terus masuk sini, kita ada L, di sini ada jumper. Nah, di sini ada elko. Nah, di elko ini ternyata juga rusak. Saya cek berkali-kali, tidak ada pergerakan menggunakan AVO digital. Maksudnya gimana? Waktu saya cek elko bekas ini hanya muncul angka 1, tidak ada lonjakan angka. Kemudian karena yang normal itu adalah ada lonjakan angka terus kembali ke angka 1. Nanti saya tunjukkan komponen-komponen yang rusak kemarin. Oke, lanjut ya. Nah, di sini elko ini masuk untuk menfilter. Terus ini masuk ke sini. Nah, sini masuk ke pin 7. Itu tegangannya sudah normal sekitar 3 volt. Terus yang paling utama di sini, tegangan yang besar ini sekitar 200 sampai 300 volt, karena ini langsung dari elko yang besar, high voltage. Ini masuk sini sampai sini sampai pin keempat ini muncul, dan di pin nomor 5 muncul. Nah, setelah saya cek semua tegangan yang dibutuhkan untuk IC PWM ini muncul, kok tetap tidak nyala. Itu ternyata ini komponen ini yang seperti jumper bersimbol O. Nah, ini ternyata itu rusak. Jadi kronologinya, setelah saya ganti diodo ini sempat menyala hanya sekejap terus mati lagi. Nah, terus saya cek, ternyata di bagian inilah yang menyebabkan setelah saya ganti diodonya tadi, terus tegangan yang dibutuhkan IC PWM ini sudah memenuhi syarat namun tidak mau menyala. Ternyata di bagian ini, komponen kecil ini yang rusak. Nah, ini rusak karena apa? Karena kemarin sebelumnya ada cicak yang menempel di sini mengakibatkan mungkin komponen ini rusak. Nah, ini jalurnya juga mengelupas. Tanda kemarin ada cicak yang tersengat listrik di sini. Terus, nah, jadi urutannya yang
dipersingkat saja. Yang rusak itu ini saya ganti, tetap nggak mau nyala. Saya cek ini normal. Terus saya cek bagian ini, ternyata ada yang memang elko-nya bermasalah. Setelah saya ganti, tegangan di IC PWM ini sudah normal, namun tidak menyala. Akhirnya ketemu yang rusak adalah ini. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, untuk komponen yang rusak ini teman-teman, ini yang rusak. Nah, ini komponen yang rusak tadi. Ini nggak semua yang rusak diodenya, tapi salah satu. Tapi saya ganti semuanya yang lebih besar dari aslinya, voltasenya agar lebih aman, lebih awet. Terus ini elko yang rusak. Ini 25. Maaf ya, nggak bisa lebih detail karena hanya menggunakan HP. Ini saya bacakan ya. Ini 50 volt 47 mikro. Kalau yang ini diodenya berkapasitas 5 ampere 150 volt, dan saya ganti dengan 5 ampere 200 volt di atasnya. Oke. Untuk nanti video pengukurannya akan saya review, akan saya buatkan video kalau sempat ya. Terus apa lagi? Oh ya, sebenarnya mau saya cek ini ya. Oke, saya cek dulu kalau begitu ya. Semoga saya pause videonya. Oke, kembali lagi teman-teman. Ini sudah saya pasang power supply-nya. Terus ini akan kita ukur tegangannya ya. Nih power supply-nya. Terus kita kasih tegangan listrik. Oke, kan saya colokkan. Oke, ini saya menggunakan AV digital. Saya setel di angka 20 volt saja maksimal, karena kita akan mengukur dengan kira-kira 13 volt tadi ya. Yang main kita kasih sini, yang plus kita colokkan bagian sini di pin ini ya. Kita nyalakan dulu. Nah, itu muncul 12,95 volt. Jadi tegangan kerjanya sudah terpenuhi 13 volt di pinnya. Kita akan lepas. Kita akan lepas, lalu kita pasang kabelnya, kita pasang kabel backlightnya, terus kita kasih listrik lagi, terus ikan kita. Oke. Sebentar. Oke, teman-teman lihat nih, lampunya sudah menyala, berarti modul panel ini sudah bekerja.
karena tegangan dari sini sudah normal. Oke, langsung kita ya, apakah bisa menyala? Kita nyalakan. Nah, alhamdulillah hasil kerja lembur sudah terbayar, dan bukan hanya masalah tentang hasil ataupun penghasilan ya, tapi ini adalah sebuah kepuasan bagi setiap teknisi karena bisa mengerjakan pekerjaannya dengan selamat dan menyenangkan. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Review servis TV Samsung 32 in dengan kasus mati total. Semoga video ini bermanfaat. Kalaupun ada yang kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar dengan yang santun dan sopan. Insya Allah akan kami balas lebih santun dan lebih sopan lagi. Terima kasih.